Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-waridu ya'ti min hadrati kahri ali ajali zalika la yusadimuhu say'un illa damagahu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayad mubuhu fa idza huwa zahikun. Telah berkata oleh musannif, warid itu datang dari orang yang bersengatan keras. Oleh itu tiada sesuatu yang menjumpainya melainkan dihapuskannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi kami datangkan yang benar atas yang batil, maka dihapusnya yang batil sehingga lenyaplah ia. Jadi warid itu dalam bahasa Arabnya adalah sesuatu yang mendatang. Warid itu kalau orang ahli musyahadah, ahli muraqabah, ahli bertafakur, ahli berzikirkah, ahli bersedekahkah, perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang datang warid. Beda dengan orang yang suluk, orang yang sudah ma'rifah itu sudah datang warid namanya dia. Warid ini kadang orang yang berkhalwatkah itu bisa datang warid. Semalam kan sudah diceritakan. Atau bisa juga orang biasa karena Allah taala tuh fa'alul lima yurid. Warid itu ialah kemakrifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam batinnya dibukakan kemakrifahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya warid. Namanya warid. Orang bersedekah misalnya, itu mendatangkan dalam hatinya senang, merasa dekat dengan Allah taala, itu termasuk warid namanya. Termasuk warid namanya. Orang misalnya beramaliyah, berkhalwat atau berapa lalu dibukakan hijab. Lalu melihat hakikat-hakikat sesuatu, itu namanya warid juga namanya. Jadi setiap orang itu kadang beramaliyah itu berbeda-beda waridnya yang datang. Pian bawa wiritan, habis wiritan tuh rasa senang hati, itu termasuk warid. Atau di waktu kita beramaliyah, itu senang hati kita, itu termasuk warid. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa nyaman dengan Allah taala, itu namanya warid juga namanya. Jadi warid itu bermacam-macam datangnya. Nah, warid yang hakikat ialah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tajallinya Allah Subhanahu wa taala, tajalli sifatnya, tajalli af'alnya, tajalli zatnya di dalam pandangan batiniyah kita. Itulah warid ma'rifah yang sebenarnya. Jadi warid itu bisa berbukakan kasab, bisa, tetapi yang hakiki, yang hakikatnya adalah kita ini dikenalkan oleh Allah, dibuka jalinya Allah Subhanahu wa taala dan tajalinya hakikat-hakikat sesuatu. Itu ma'rifah yang sebenarnya. Itu warid yang luar biasa itu. Karena apabila tajali misalnya kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kudratnya si makhluk. Apabila tajalinya jamalnya Allah Subhanahu wa taala, maka keelokan daripada makhluk itu hilang, lenyap. Karena warid itu semalam seperti raja apabila dia memasuki satu daerah, memasuki suatu tempat, maka suatu tempat itu dilenyapkannya. Warid itu apabila datang terhadap kita, maka perasaan kita beisi ini, beisi itu, beisi macam-macam, beisi panglima hilang semuanya. Semuanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya warid ma'rifah namanya. Warid kemakrifahan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya, menampakkan sifatnya, menampakkan
kudratnya, af'alnya pada diri kita, sehingga kita yang asalnya merasa mempunyai af'al, yang rasa kita mempunyai sifat, rasa mempunyai zat, dengan sebab tajalinya tadi sifat dan af'al zatnya Allah Subhanahu wa taala pada basiriyah kita, pada mata batin kita, maka kita ini akan hilang. Nah, itu kita itu lalu kenal ma'rifah yang sebenarnya. Nah, di waktu itulah warid, di waktu kita datang warid itu, kita itu pasti namanya jazab, namanya harikul adat. Di waktu harikul adat itulah kita itu dibukakan haqa'iq akan sesuatu, hakikat-hakikat sesuatu, dibukakan hakikat sesuatu, termasuk hakikat diri kita ini siapa. Di waktu itu, kalau kita ini berbicara aja, ini hakikat diri kita itu hanya bicara aja, itu hanya pelajaran aja. Tetapi waktu kita dibukakan, itulah hakikat yang sebenarnya kita itu mendapatkan yang ma'rifah yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi kalau kita ini bisa belajar, anggaplah belajar itu wasilah untuk mendapatkan ma'rifah. Apakah dengan belajar orang itu mendapatkan ma'rifah? Bisa kada. Karena Allah Ta'ala itu memperkenalkan, memakrifahkan dirinya terhadap diri kita, atau mengenalkan diri kita terhadap Allah Ta'ala bighairi wasitatin, dengan tiada wasitah, dengan tiada perantara. Kalau orang ini belajar sekian tahun alim, kada bisa, kada mesti. Kalau orang ini belajar ilmu hakikat sekian tahun, lalu orang ini menjadi ma'rifah, tidak bisa ma'rifah kalau kada dihendaki Allah Ta'ala. Tapi mun kada belajar, jarang orang itu kada ma'rifah. Nah, itulah jarang orang mesti belajar ilmu batin, lalunya kada diamalkannya itu insya Allah. Nah, ada asbab namanya, tapi tidak berpegang dengan asbab. Itulah gunanya ilmu hakikat, ilmu tauhid kita itu. Karena kita beramaliyah, kenapa sekian tahun kita ini beramaliyah kada mencapai ma'rifah? Karena kita tujuannya untuk ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan takarrub. Nah, setiap yang dijelajahi atau didatangkan warid itu, pasti kita nanti merasakan lembutnya hati kita. Karena kita sudah tahu pandangan kita menjadi lembut. Pandangan kita terhadap orang menjadi lembut. Karena sudah kenal hakikat yang sesuatu tadi. Kita ini jadi lemah lembut jadinya dengan makhluk. Di waktu habis kita mendapatkan tadi. Warid itu datang dari orang yang bersangatan keras. Jadi jabarnya Allah Ta'ala. Itulah. Makanya kita ini kada mesti orang nambah wiritan datang warid didatangkan. Karena Allah Ta'ala itu bersifat jabar. Allah Ta'ala itu bersifat kuasa keras. Jadi kita ini berdoa siang dan malam bisa kada kabul. Karena Allah Ta'ala kepingin menampakkan sifat jabarnya. Ya Allah Ta'ala, aku kada terfokus dengan doa ikam. Artinya kalau pang doa ikam ini harus dikabulkan sekarang ini kada. Itu namanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap aja doa itu dikabulkan. Cuma Allah Ta'ala menampakkan sifat jabarnya, bahwasanya walaupun seorang wali pun berdoa bisa kada kabul. Karena Allah Ta'ala kepingin menampakkan sifat jabarnya. Misal aku ini wali ahli ibadah, kabul doaku sejauh ini kada. Ada di hatinya seperti itu kan? Allah Ta'ala akan menampakkan sifat jabarnya. Makanya kadang-kadang orang yang sombong itu langsung dianu Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ikam ini kada kuasa, kada sehebat aku. Orang sombong bisa ini bisa itu, stroke akhirnya ya. Nah, itu artinya Allah Ta'ala menampakkan sifat jabarnya. Nah, di warid itu datang dari orang yang bersangatan keras, oleh itu tiada sesuatu yang menjumpainya melainkan dihapuskannya. Nah, jadi apabila sudah datang warid, misalnya orang berzikirlah, orang bertafakur, orang musyahadah. Gawian bertafakur itu ya musyahadah, ya murakabah. Apabila datang itu warid itulah, datang warid itu. Nah, seluruh perasaan yang adanya ini hilang. Itu warid itulah. Datang itu perasaan rasa hina, rasa rendah. Nah, itu. Tapi rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang datang warid ini bisa, orang itu bisa senyum karena dia melihat, bisa menangis, bisa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena warid tadi. Datangnya tadi, rindu bisa. Waridnya tadi. Datangnya seperti itu.
Jadi kalau kita merasakan, nanti kalau kita berzikir, orang tuh ada yang datangnya tuh di waktu berzikir, rasa dekat ada. Ada orang itu waktu berdiam, bertafakur memikirkan dirinya, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, datang bisa. Ada orang itu memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, datang dibukakan, datang. Jadi kada mesti itu. Jadi kalau orang biasa misalnya di kamar, berdiam, bertafakur, berwiritan, itu sering datangnya. Nah, itu. Asalkan khusyuk. Nah, benar-benar bertafakurnya itu. Apalagi malam misalnya sunyi, berdiam, memikirkan. Nah, itu kekuasaan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, memikirkan maunahnya Allah taala, memikirkan ibadahnya, memikirkan dosanya. Nah, itu lebih cepat biasanya. Jadi kadang mesti orang tadi datang warid itu pekerjaannya seperti apa, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikannya tadi. Kalau sudah datang itu jadi melainkan dihapuskannya. Jadi dihapuslah perasaan kita ini ada. Perasaan mempunyai kudrat, perasaan mempunyai sifat. Apabila warid itu datang, itulah ma'rifah yang sebenarnya. Ma'rifah kenal dengan Allah Ta'ala. Tetapi kami datangkan yang benar atas yang batil. Maka dihapusnya yang batil sehingga lenyaplah ia. Qul ja'al haqqu wa jahakal batil. Kalau dalam Quran. Apabila datang nang hak. Artinya yang hak yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu artinya yang sebenarnya kalau kita ahli musyahadah lah. Yang sebenarnya mempunyai sifat. Yang sebenarnya mempunyai af'al. Sebenarnya mempunyai zat. Maka hapuslah yang batil. Yang batil itu apa? Kita merasa mempunyai zat. Kita merasa mempunyai sifat. Kita merasa mempunyai af'al. Nah dikala itu Jersidin datangnya itu warid tadi. Maka hilanglah yang batil tadi. Yang batil apa? Yaitu merasa aku yang ini, aku yang itu tuh batil namanya Sidin. Batil itu merasa sombong kita, merasa mempunyai sifat, rasa mempunyai af'al, rasa mempunyai zat. Nah itu kita itu hilang, itulah batilnya. Itu yang batilnya. Nah lain pikir lah beda. Mun datang buhan yang alim-alimnya artinya buhan nempe judi ini ampihanang. Nah itu bujur secara hukum syariat. Bujur. Artinya mun datang orang bersalawatan baik ialah ampih orang di situ tempat judi, misalnya di tempat situ misalnya tempat yang kada baik asalnya. Lalu didirikan di situ pesantren, ampihan orang qul ja'al haq wa jahakal batil. Datang yang hak, hilanglah yang batil. Dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah, ialah datang Nabi diutus, qul ja'al haq, katakan wahai Muhammad apabila sudah datang yang hak wa jahakal batil. Nah itulah orang itu wani berperang, wani orang itu membela kebenaran. Apabila sudah yang benar datang, pasti yang batil kalah wajar orang. Dulu seperti itulah. Ini secara syariat seperti itu. Secara hakikatnya ialah apabila yang batil itu adalah kita ini merasa mempunyai akuan. Apabila sudah datang warid, maka hilanglah akuan tadi. Aku mempunyai sifat, aku mempunyai kudrat, aku mempunyai itu kemampuan atau zat apa macam segala, hilang. Kalau datang itu, makanya setiap datang warid itu hamba itu menjadi lembut, menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi lemah di hadapan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kada merasa berisi apa-apa di hadapan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul kadang-kadang kalau zatnya nampak dengan keindahannya, orang itu tekurihing datang. Tekurihing senang dia melihat zatnya, senang melihat sifatnya, senang melihat kelakuannya, senang. Iya tadi, karena yang dipandang bukan zatnya lagi, bukan sifatnya lagi, bukan afalnya lagi, tetapi zat sifatnya afal Allah Subhanahu wa taala. Artinya maujud yang ada pada dirinya ini seberataan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Memandang dirinya, memandang rahmat, memandang afalnya Allah taala yang rahmatnya turun ke situ. Seberataan itu. Jadi orang itu menjadi senang. Lalu kenapa orang bisa menangis? Ya itu tergantung orang itu diberikan. Kadang dia memandang zatnya ini sia-sia, hina.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu dibukakan tuh rasa hina bujur dirinya ini karena kadang melaksanakan perintah Allah taala, kadang melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah taala. Nah, menjauhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi kadang-kadang orang itu timbul di hatinya tadi rasa sedih, dinampakkan kesedihan. Banyak. Nah, ini itulah caranya tadi. Caranya kita tadi. Jadi datangnya itu kalau kita belajar inilah, belajar dulu musyahadah. Belajar dulu muraqabah. Belajar dulu bertafakur. Awalnya itu bertafakur dulu. Kalau kita melalui zikir yang banyak, berzikir aja yang banyak lah, berzikir belum tentu dapat, belum tentu. Tapi orang masing-masing, ada orang berzikir semalaman misalnya, sampai terselihu gulu misalnya lah, kada dapat apa-apa aja tuh, selain bangkak gulu, putar. Nah, belajarlah kalau kada dapat itu lajat itu, belajar bertafakur, Apa yang ditafakurkan? Yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya itu mentafakurkan kekuasaan Allah taala tadi? Belajarlah ilmu tauhid dulu. Belajar dulu ilmu tauhid. Belajar hakikat daripada tauhid itu. Belajar hakikat tauhid. Habis itu belajar mengamalkannya, belajar merasamkannya, belajar memisrakannya. Nah, itu belajar mentafakurkannya. Baru kita itu rasa nyaman dulu, rasa pas sudah. Nanti baru kita bisa bertafakur dengan sebenarnya, memandang sesuatu, tahu akan hakikat sesuatu. Nah, dengan sebab apa tadi? Dengan sebab tauhid kita matang, tauhid kita benar-benar tauhid. Nah, jadi belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifah, intinya adalah awaludin ma'rifatullah. Yaitu awal-awal agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan belajar ilmu tauhid dulu. Belajar ilmu tauhid. Bukan sekadar belajar aja, hafal ilmu tauhid. Bukan sekadar hafal aja, mengerti ilmu tauhid. Bukan sekadar mengerti aja, tetapi bisa mengamalkannya. Ini orang hafal mengerti belum tentu bisa mengamalkannya. Nah, orang yang sudah mengamalkannya, merasakannya, merasakannya itu dengan apa? Dengan tafakur, dengan bertafakur. Melihat kita bergerak, ingat gerak ini kada bisa kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ilmu tauhid. Merasakan kudratnya, merasakan iradatnya, merasakan ilmunya, merasakan hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita ini mentafakurkan sampai rasa benar mentafakurkan nih, rasa merasakan bujur. Dengan tafakur tadi kita merasakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, iradatnya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah taala meliputi pada diri kita, pada sekalian alam, pada sekeliling kita. Barulah kita itu merasakan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah merasa hampir, merasa senang, merasa nyaman, merasa dekat, lalu datanglah warid. Datang waridnya. Nah, sudah kita fana, sudah kita kada merasa lagi, merasa mempunyai kudrat, iradan, punya ilmu, punya hayat. Itu nanti insyaallah dibukakan Allah Subhanahu wa taala salah satu pintu ma'rifahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dibukakan pintu ma'rifah tadi, itu atau datangnya warid tadi, kita itu jajab harikul adat biasanya. Datang itu. Harikul adat itu apa? Yaitu kita kada merasa lagi mempunyai apa-apa. Kada mempunyai sifat lagi. Itu harikul adat sudah. Kita sudah mulai bahasa kita tuh blank lah, tapi senang. Kayak blank itu tapi senang. Orang sakau bling lah, kada tahu kayak orang sakau itu seperti apa, kada tahu karena kada pernah sakau lah.
mabuk seperti orang. Pokoknya kalau kita bisa merasa, kadang merasa senang tuh nah, senang. Pian misalnya ulun macam mencontohkanlah tetamu dengan orang yang pian rindu akan senang akan. Waktu pian bersalaman aja, wah apalagi pian beragam. Melihatnya senang lah, misalnya contohlah seperti misalnya Umar. Beparakan aja pian senang dah. Apalagi Jersidin, apa kabar igam? Nah, apa kabar igam Jersidin? Kan berhadapan bujur, Umar rasa kada berduduk lagi kita di pandiri itu. Begisir gin kada bekantut gin kada kerasaan lagi, karena kada sadar lagi kita. Kada sadar. Ini apalagi sudah dipeluknya, sudah diragapnya. Diragap Sidin. Awak kita ini hilang sebijian. Begitulah kita ini apabila musyahadahnya, tafakurnya tadi kuat, apabila kita sudah merasa dekat dengan Allah Ta'ala itu sudah senang dah kita. Bertafakur, merasakan kita ini diberi Allah Ta'ala seberataan. Antak budakalah ka'anna katarak, ialah kita ini beribadah, ya bertafakur itu termasuk ibadah. Kita ini merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Apabila sudah kita merasa dekat, fa'ilam tarah mun sudah kada melihat, fa'innahu yarak. Berarti Allah Ta'ala itu meliputi kita sudah. Dalam pelukannya deh kita ini. Nah kalau kita merasa sebenarnya bergerak kita sebenarnya ini di dalam rahmatnya Allah Ta'ala, itu dalam keadaan ma'rifah tam, sempurna kita ma'rifahnya berarti. Jadi kita bergerak ini merasa bahwasanya kita ini kada mempunyai gerak, kada mempunyai sifat, sebertaan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sudah namanya kita merasakan musyahadah kita atau tafakkur kita tadi dengan cara musyahadah, dengan cara menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menzahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pandangan kita, pada pengerasaan kita, pada penglihatan kita, pada pendengaran kita, menzahirkan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, af'alnya Allah Ta'ala, maka itu berhasil namanya apabila sudah kita kadang merasa mempunyai tadi. Terusnya lah, intinya sama, seberataan intinya seperti itulah. Kaifa yahtazibul haqqu bi syai'in. Caranya kita musyahadah adalah kaifa yahtazibul haqqu bi syai'in walladzi yahtajibu bihi wa fi dhahirun mawjudun hadirun. Nah inilah bagaimana Tuhanmu terdinding dengan sesuatu. Kata-katanya lah, bagaimana Tuhanmu terdinding? Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak, yang mempunyai sifat, yang mempunyai af'al, yang mempunyai zat itu terdinding dengan sesuatu. Wallazi yahtajibu bihi dhahirun mawjudun hadirun. Sesuatu sedangkan yang mendinding itu Allah Ta'ala zahir padanya, ada ia lagi hadir. Entahlah. Kayak apa Allah Ta'ala itu terhijab dengan diri kita. Padahal Allah Ta'ala itu hadir pada diri kita ini. Mawjudun hadirun. Bagaimana alam ini bisa menghijab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu hadirun mawjudun pada sekalian alam. Allah Ta'ala hadir mawjudun. Kayak apa guru penjelasannya seperti itu? Ya tadi merasa makan tadi kita merasakan af'al kita ini adalah af'alnya Allah Ta'ala. Kehendak kita kehendaknya Allah Ta'ala. Diri kita ini mawujud, kada mawujud kalau kada diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa Allah Ta'ala tuh tahijab lawan diri kita ini? Tahijab Allah alam ini sekalian ini kada mawujud. Kada ada mun kada ada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa alam ini mah hijab Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala maksudnya sifat Allah Ta'ala, kudratnya, ilmunya, bukti Allah Ta'ala itu ada, yaitu zahirnya ini alam. Zahirnya Allah Ta'ala itu zahir pada gerak kita ini kudratnya, pada af'al kita ini. Zahir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada gerak kita. Pada diri kita sebenarnya ini kada bisa apa-apa kecuali kada digerakkan Allah Ta'ala. Kayak apa ujar Sidin Allah Ta'ala itu tahijab dengan sesuatu, padahal sesuatu ini, adanya sesuatu ini, bukti Allah Ta'ala itu ada. Tapi di pandangan orang nang ma'rifah ya lah. Namun pandangan orang nang kada ma'rifah, ya aku juga ini maulah rumah. Ya lah. Padahal tukang 16 ya, rumahku itu jadi maulah aku ya.
Padahal sidin kada pernah mengangkat apa-apa. Tukang seberataan. Iyalah. Sama dengan orang yang memandang yang ahli sudah. Yang memandang tuh rumah siapa jurang? Rumah Wandi jurang. Iyalah. Rumah Udin jurang. Rumah Udin. Artinya di dalam rumah itu, rumahnya biar sedikit kelihatan. Yang dihadir di dalam hati orang nang marifah, Udinnya bukan rumah. Alhamdulillah. Pahamlah. Kira-kira pahamlah. Di mana Udinnya itu? Di Galawang kah? Ada. Di mana kelihatan aja. Bagaimana bentuk gula itu menutupi manis. Padahal manis itu ada di gula itu. Paham lah ya? Ini gula lah. Bentuknya misalnya ganal kayak ini gula. Yang meliputinya nih siapa? Manis ya lah. Cuma kalau kita memandang gula aja kita. Bukti gula itu apa? Manis ya lah. Manisnya tuh di ujung sini kah? Di sini kah? Karena gulanya itu meliputi. Banyu teh ya. Biar diminum manis ya. Nah itu ma'rifah namanya. Banyu teh manis. Maksud ulun nih seperti itulah rahmat Allah Ta'ala tuh manisnya itu. Kadang kita tali hati bentuknya aja, gulanya aja. Ya lah bentuknya. Padahal manis yang meliputi. Yang menyatakan tuh banyak aja. Barang itu yang putih banyak aja. Tapi bila gula, bila kita sambut gula pasti terbayang manisnya. Ya lah. Kayak itu juga dengan makhluk. Amun kita ini misalnya tergenang makhluk, melihat makhluk. Itu yakin dalam hati kita bahwasanya seberatan itu dikuasai Allah Ta'ala. Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga jadi kayak apa? Tahijab. Dengan memandang makhluk tadi. Memandang sesuatu tadi. Tahijab. Yang ampun maulah tadi. Kayak apa tahijab Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala di situ zahir. Maksudnya jangan dipadahkan zahir. Kecuali pian jajab. Jajab seperti semalam itu. Syekh Khalad. Ujar Syekh Khalad. Tidak ada di dalam jubahku ini kecuali Allah Ta'ala. Itu kan kau diterima orang. Orang syariat mula Allah Ta'ala dimasukkan orang ke dalam jubah kayak apa? Nah, tapi sidin dalam keadaan mendatang warid atau jajab tadi. Nah, setelah beliau sadar baru bisa dijelaskan. Artinya setiap bentuk tubuhku, setiap di dalam diriku ini, setiap apapun yang ada pada diriku ini, zahir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahirnya siapa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di anaknya? Di atas kah, di ujung kah, di bawah kah? Ada. Itu namanya muhaitun, meliputi namanya lah. Meliputi. Jadi kita ini merasa meliputi. Contoh banyu putih. Pian buat teh, lalu dia berubah menjadi kuning. Pian kawalah menyebatakan tehnya itu di mana? Karena sebijian. Yalah. Sebijian diserang oleh si putih, si kopi kah apakah? Jadi banyunya yang mana? Tehnya mana? Orang menyambat banyu teh. Kalau manusia, kalau kita dalam musyahadah namanya bakabillah namanya. Ada bisa ditentukan di mana. Sama dengan tadi, bila dibuati gula manis. Manisnya itu meliputi apapun di situ, entah banyu putih kah, banyu apakah dibuati di situ, manisnya itu tetap timbul. Manisnya itu namanya meliputi, namanya muhaitun namanya. Nah, kalau kita tarik ke diri kita rasamkan ke diri kita bahwasanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari ujung pandangan kita alam ini dari langit sampai ke dasar bumi, sabaratan itu kada lepas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa yahtajibu huwa, bagaimana yahtajibul haq, kayak apa tahijabnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala itu pada sesuatu. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala itu zahir, nampak pada tiap sesuatu, hadir. Jadi kenapa sih dia menyampaikan nampak berdahulu lah? Nampak hanya hadirnya. Nah, zahir dulu. Kita memandang secara zahir, secara ilmu fikihnya zahir. Nampak arti zahir itu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu secara ilmu syariat. Pandangan kita secara syariat. Jika ini kadang Allah Ta'ala menjadikan. Sudah tentu, yalah. Maujudun. Ini orang ahli musyahadah. Artinya dalam setiap sesuatu itu Allah Ta'ala maujud. Ada. Orang ahli musyahadah. Suhudul kasrah bil wahdah. Suhudul wahdah bil kasrah. Artinya sesuatu yang ada di bumi ini yang banyak ini kada maujud kecuali dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan orang ahli hakikat. Nah, jadi zahirun pandangan orang yang ahli fikih, ahli syariat. Maujudun orang nang ahli hakikat. Nah, hakikatnya ada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala kadada. Kalau kadada sesuatu ini berarti kadada yang menjadikan. Berarti Allah Ta'ala itu maujudun.
Hanyar itu hadirun. Ini orang ahli ma'rifat dah. Di setiap geraknya, di setiap pandangannya, di setiap apapun. Bukan mewujud lagi. Mewujud itu perasaan aja nyar. Ini hadir. Hadir. Ada, benar-benar ada. Nah ini benar-benar pandangan ahli ma'rifah. Jadi kaifa yahtajibul haqqu bisyai'in. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terhijab dengan sesuatu. Wallazi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun. Dan bermula sesuatu yang menghijab tadi, mendinding tadi, Allah Ta'ala di situ zahir. Zahir Allah Ta'ala. Mawjudun, ada Allah Ta'ala. Hadirun, Allah Ta'ala itu hadirun. Bila hadir pasti mawjud yalah. Hadir maulah kada mawjud. Hantu, aku hadir jadi undangan ya. Jurang kada ada melihat. Ah itu berarti kada hadir secara tam sempurna. Artinya perasaan aja hadir, tapi kada hadir. Zahirun nampak. Bilanya zahir pasti ada, iyalah. Ulun dajis itu jahil melihat aku aja lah. Mewujud memang. Bila mewujud hadir lalu berhadapan. Hadirun budur itu. Hadir itu pasti mewujud, zahir dan nampak. Jadi pandangan orang ahli ma'rifah zahir, mewujud, hadir pula. Seberataan itu pandangannya lah. Itulah. Kita ini kadang memahaminya seperti itu. Nah ini timbul di mana? Timbulnya di waktu kita tadi sudah bisa musyahadah, sudah bisa tafakur, sudah bisa kita ini merasakan, memisrakan namanya. Nah ini intinya adalah ilmu tauhid. Dulu kita belajar ilmu tauhid dengan sebenarnya. Jadi ilmu tauhid sebenarnya itu kayak apa? Ilmu tauhid sebenarnya belajar aja yang seperti biasa. Wallahu mawjudun diartikan pada mawjud, baru kita tafakur. Yang sebenarnya itu nanti Allah Ta'ala memberikan kita setelah kita mengamalkan dengan benar-benar, lalu diberikan hakaik yang sebenarnya, ilmu hakikat itu. Nah, kalau diberikan pian bisa menulisnya. Pian tulis kalau dia timbul di dalam kepala pian tulis. Jadi kadang mesti kita itu paham. Kadang mesti. Kalau diamalkan nanti mengerti itu. Allah Ta'ala yang memberikan asrar rahasia daripada ilmu tadi. Sama dengan belajar ilmu hakikat ini. Pian kada paham kada bapak. Ada paham, kada mengerti. Itu sifat kehambaan sudah. Itu sudah harap kita mengakui kada paham, kada mengerti. Itu sudah tingkatnya sebenarnya luar biasa sudah. Nanti baru diberikan Allah Ta'ala pemahaman sendirinya. Ulun je belajar kada pernah ulun memikirkan paham kada paham. Belajar je duduk. Tapi diamalkan. Apa yang bertafakur diamalkan. Musyahadah diamalkan. Praktiknya diamalkan. Amaliyahnya diamalkan. Nah masalah diberi oleh Allah Ta'ala. Itu ujar guru ulun. Kalau ada rezeki ikam, pasti ikam dapat. Guru kita aja pesan seperti itu. Kalau memang rezeki ikam. Masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifah ini. Ada rezeki ikam di situ. Jadi sidin ikam kena ma'rifah aja. Dapat aja sidin. Guru kita yang belajar siang malam tuh. Yang malam semalaman kita belajar. Sidinnya memadahkan kita ini. Kamu sudah ahli. Ada. Memadahkan. Jadi sidin kalau ada rezeki ikam dapat tuh. Belajar. Tapi belajar dulu. Berdiam ya. Mana ada rezeki aku ma'rifah insyaAllah aja bang ya. Tapi kan ada belajar apa-apa. Tidak ada pengetahuan apa-apa. Nah itu wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberataan ini mudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu ma'rifah. Awal daripada kita mencapai ma'rifah itu biasanya kita tuh senang. Senang hati kita, gembira hati kita dulu baru merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tuh merasa kita ini lenyap, hilang. Dengan kudrat iradatnya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan ilmu asrar rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada tiap-tiap sesuatu tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha
بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة